Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uts rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Di hari yang ke-10 ini tak henti-hentinya kita mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat terus beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Khususnya di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriyah, yang semoga di bulan Ramadan kali ini Allah senantiasa memberikan kita ridha, rahmat dan keberkahannya sehingga kita terus bisa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas hadis-hadis seputar bagaimana kita menolong sesama umat Islam yang merupakan simah tanda kita sebagai orang yang beriman, yang mana hadis-hadis itu terkumpul dalam kitab susunan Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri, maka sekarang kita melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-14. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan silsilah Al-Arba'un Al-Hadithiyah, yaitu bagaimana Al-Imam Al-Munziri mengumpulkan 40 hadis dalam kitabnya Mishkat Al-Yaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ar-rabi'u ashar. Hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, siapa saja yang meringankan atau menghilangkan kesulitan dari saudaranya, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa saja yang menutup aib saudaranya sesama muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia terlebih di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang berjalan di satu perjalanan, yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang di dalam perjalanan tersebut ia mencari di dalamnya akan ilmu, yassarallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma jalasa qaumun fi masjidin, dan tidaklah duduk satu kaum, satu kelompok di satu masjid, yatluna kitaballahi, yang di situ mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa unzilat alaihimus sakinah, kecuali di situ Allah menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu satu ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan meliputi mereka malaikat-malaikat Allah. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin rahimakumullah. Dalam hadis yang ke-14 ini kita masih membahas seputar
bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang senantiasa membantu sesama. Di awal hadis ini kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita di akhirat kelak, ketika di dunia ini kita menghilangkan kesulitan saudara-saudara kita. Bahkan dilanjutkan dalam redaksi selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapapun mereka itu, selagi mereka menutup aib saudaranya, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Seperti yang sudah kita sering singgung, setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya aib, setiap kita pasti punya cacat. Maka jikalau aib atau kekurangan kita tidak ingin diketahui oleh orang, maka yang kita harus lakukan adalah menutup aib saudara kita, menutup kekurangan saudara kita. Ketika kita menutup aib saudara kita, ketika kita menutup kekurangan saudara kita, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menutup kekurangan dan aib kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hari di mana semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun kelakuan yang lewat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Maka ketika itu pastilah kita ingin kekurangan dan aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan untuk sampai ke situ adalah ketika kita masih di dunia ini, maka senantiasalah kita menutup aib dan kekurangan saudara kita. Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Jikalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesulitan, dari kesempitan, dari kesusahan yang kita alami di dunia ini, maka sudah selayaknya kita membantu saudara kita. Dan Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya ini, siapa saja yang berjalan, yang menempuh satu perjalanan, di situ dia yaltamisu fihi ilman, yaltamisu ayyatlubu, mencari di dalam perjalanannya itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya akan diamalkan. Apa janji Allah? Allah akan memudahkan orang tersebut untuk masuk surga. Membaca hadis ini, saya teringat oleh tafsiran salah satu guru saya, yaitu Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq. Beliau pernah berkata, menyinggung hadis ini, bahwa imbalan, ganjaran terendah, ganjaran yang paling kecil bagi penuntut ilmu adalah dimudahkannya dia untuk masuk ke surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan diamalkan, Allah akan membalas, Allah akan mengganjar dia dengan dimudahkannya dia untuk berjalan ke surga. Itu balasan terendah. Bagaimana dengan balasan-balasan selanjutnya yang lebih besar? Itulah yang diterangkan oleh guru kami, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq pada satu kesempatan. Tentunya di sana banyak sekali keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu. Salah satunya adalah ketika orang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia mencari ilmu yang bermanfaat, maka ikan-ikan di lautan itu akan beristighfar, meminta ampun untuk penuntut ilmu tersebut. Apa hubungannya antara penuntut ilmu dengan istighfarnya ikan-ikan di lautan? Al-Habib Zain Ibrahim bin Sumaid menafsirkan hadis ini dengan meriwayatkan kalam ulama yang mengatakan bahwa jikalau penuntut ilmu tersebut mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia amalkan ilmu tersebut, maka sekeliling penuntut ilmu itu dari lingkungannya mendapatkan asar atau dampak yang positif karena ia mengamalkan
ilmunya tadi. Ketika sekelilingnya itu mendapatkan asar, dampak, efek yang positif, maka tidak terkecualikan di situ, ikan di lautan pun mendapatkan dampak atau hasil bagaimana ia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya itu. Maka ikan itu berterima kasih kepadanya. Dengan cara apa terima kasih ikan tersebut? Dengan mendoakan si penuntut ilmu ini agar ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu, yang senantiasa berjalan untuk mencari ridho Allah dengan cara menuntut ilmu. Wa ma jalasa qaumun fi masjidin yatluna kitaballah. Dan tidaklah satu kaum duduk di masjid, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis, mereka mengaji kitab-kitab para ulama kita, mereka mendiskusikan satu ilmu, mereka saling belajar di situ, mereka saling membaca, mendengar, menyimak dan meneliti, kecuali di situ diturunkan unzilat alaihimus sakinah, diturunkan di tengah-tengah mereka as-sakinah, al-waqar, yaitu satu ketenangan, at-tuma'ninah, kedamaian. Bagaimana bisa dirasakan kedamaian bagi mereka orang-orang yang senantiasa belajar di masjid atau belajar di tempat-tempat mulia yang disediakan. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan meliputi di tengah-tengah mereka itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rahmat dan keberkahan Allah turun bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Selanjutnya Rasulullah SAW dalam redaksi hadisnya ini mengatakan dengan sabdanya, dan siapa saja yang lambat amalnya, yang tidak buru-buru untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, tidak akan dipercepat juga kenaikan derajatnya. Maka jikalau derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ingin dinaikkan, maka kita harus segera, kita harus cepat-cepat apabila kita ingin melaksanakan perbuatan-perbuatan taat yang tentunya perbuatan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang ke-14. Mudah-mudahan seterusnya kita selalu mendapatkan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di dunia ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.